Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahib, SEMM, selaku dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika di Surabaya. Program studi S1 Manajemen dan nomor NU PTK 45387496501300102. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Tek, dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Advertising semester 5 dengan kode mata kuliah 501300034 dengan beban 3 SKS. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan project-based learning, yaitu mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta membuat konsep iklan sederhana dalam bentuk cetak dan digital. Untuk mata kuliah advertising ini bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman dan keterampilan mahasiswa tentang periklanan sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi. Pembahasan mata kuliah ini meliputi pengenalan dasar-dasar periklanan, mulai sejarah, konsep, proses, hingga perkembangan periklanan modern. Setelah menyelesaikan mata kuliah advertising ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, menjelaskan hingga dapat mengaplikasikan bentuk iklan secara sederhana sebagai bentuk komunikasi visual. Pada perkuliahan advertising akan dilakukan 6 kelas kali pertemuan untuk penyampaian materi sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama yaitu introducing, menjelaskan data, informasi, dan advertising. Kedua, peran advertising. 3, perangkat lunak perancangan advertising. 4, jaringan dan teknologi komunikasi sistem. 5, basis data dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. 6, metode perancangan advertising. 7, data flow diagram atau yang terkenal dengan DFD. Kemudian untuk pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Yang ke-9, fungsi bagian penjualan dan rancangan basis data. Yang ke-10, fungsi bagian pengadaan dan rancangan basis data. Yang ke-11, fungsi bagian persediaan dan rancangan basis data. Yang ke-12, fungsi bagian produksi dan rancangan basis data. 13, proses bisnis dan basis data. Kemudian yang ke-14, rancang advertising. Yang ke-15, tantangan pengelolaan advertising. Dan ditutup ke-16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan aktivitas partisipasi aktif dengan bobot sebesar 10%. Hasil proyek dan analisa critical review sebesar 10%. Untuk pembelajaran atau untuk pengetahuan kognitif, penilaiannya tugas individu dan kuis sebesar 10%. Untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar
30%. Bentuk penilaian ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan di setiap materi. Untuk metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform Learning Management System Mardika Surabaya, yaitu melalui Learning Setia Mardika atau juga bisa melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, saya akan memaparkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang memahami data, informasi, dan persuasi advertising. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, berjumpa kembali bersama Bapak Wahib ya, nama Bapak Wahib Muhammad Wahib ya. Ini adalah materi kita yang kedua, yaitu pelajaran advertising ya. Ya, yang pernah Bapak perkenalkan, Bapak dulu pernah bikin buku advertising ini ya. Nah, ini bersama Bu Sri Lestari ya. Jadi ini buku ini bisa kalian dapat di mana? Di kampus, di perpustakaan bisa, di toko online bisa, e-commerce bisa ya. Ini kita lanjutkan tentang menjelajahi dunia periklanan, data, informasi, dan persuasi ya. Nanti presentasi ini memperkenalkan konsep fundamental periklanan, bagaimana data dan informasi menjadi bahan bakar pesan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku. Akan menelusuri definisi fungsi komunikasi iklan secara singkat di Indonesia, evaluasi media, kemudian maksudnya evolusi media hingga praktek kreatif dan tantangan di era digital ya. Advertising itu adalah periklanan. Apa advertising itu? Periklanan. Penting nggak periklanan itu untuk dunia bisnis? Penting ya, oke. Next. Nah, ini apa itu periklanan? Ya. Coba baca, apa itu periklanan? Siapa namanya? Ya, oke, bisa. Periklanan adalah pesan non-personal yang dibayar oleh sponsor untuk mempromosikan ide, barang, atau jasa. Tujuannya lebih dari sekedar memberitahu. Periklanan bertujuan membujuk dan membangun citra. Etimologi, kata ini menyorot gagasan konsep pemikiran, menempatkan ide ke dalam pikiran audiens melalui media berbahaya. Ya, jadi periklanan itu adalah media yang dibayar ya. Kita bikin iklan itu untuk tujuan bisnis. Nah, iklan itu adalah sesuatu atau media pembuatan ya apa namanya ya, kayak gambaran atau informasi tapi yang berbayar. Nah ini ada asalnya iklan itu. Kata turunan dari konsep menyampaikan ide secara sengaja. Orang menulis begini tidak sengaja, termasuk iklan tidak? Bukan, karena tidak disengaja. Kemudian berbayar. Media dan ruang iklan dibeli untuk menjangkau audiens tertentu. Misalnya kalau kita mau jualan apa, suatu barang, suatu produk, itu harus kepada audiens tertentu alias tidak ngawur ya, tidak asal-asalan. Kemudian terencana, pesan dirancang dengan tujuan khusus, inform, persuade, dan educate atau pendidikan. Jadi nanti ini akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini 3 fungsi utama komunikasi iklan. Tadi itu ada to in, kemudian to persuade, terus to educate. Nah, apa to inform? Silakan. Siapa yang bisa? Ini? Ya, silakan. To inform ini apa? Memberi Data dan fakta, fitur produk, harga, lokasi ketersediaan, informasi harus jelas, akurat, dan relevan agar audiens memahami apa yang ditawarkan. Jadi memberi informasi, misalnya saya mau jualan apa gitu ya, misalnya kerudung atau
handphone, barang elektronik atau televisi gitu ya. Ya, jadi mula-mula adalah memberi informasi. Kemudian yang kedua apa? Siapa? Bisa? Yang kedua ini apa? Membangkitkan minat dan emosi melalui argumen, testimonial atau cerita, tujuannya mendorong tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Nah, to persuade membangkitkan minat dan emosi melalui argumen, testimonial atau cerita, tujuan mendorong tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Jadi orang itu dirangsang ya. Kalau misalnya orang antara kekasih itu dirayu ya, seperti itu. Jadi orang akan termakan rayuan, nah gitu ya. Tapi tujuannya untuk positif. Ya, misalnya kamu nggak beli jamu tak biar badan sehat. Nah itu kan namanya rayuan atau bujukan untuk lebih sehat. Kemudian to educate. Apa to educate? Ya. Nah, jadi meningkatkan pemahaman audiens tentang nilai, manfaat atau cara penggunaan produk sehingga keputusan membeli menjadi lebih beralasan. Kenapa kalian beli gadget? Kenapa kalian membeli HP, ya kan? Kenapa kalian harus membeli jamu? Kenapa kalian harus membeli baju? Kenapa kalian harus membeli sesuatu? Nah, itu diberi atau tentang alasan nilai-nilainya kita tunjukkan ya. Kalau kita beli jamu misalnya, oh biar badan sehat gitu ya. Nah, ketiga fungsi ini sering berjalan bersamaan dalam kampanye yang matang. Inform untuk kehadiran fakta, persuade untuk dorong aksi yang kayak rayuan tadi, kemudian educate untuk membangun loyalitas jangka panjang ya. Berikutnya, jejak sejarah iklan di Indonesia. Jadi sejarahnya itu ada ya. Periklanan di Indonesia memiliki akar panjang dari masa VOC hingga era modern. VOC itu zaman penjajahan Belanda dulu ya. Momen penting tahun 1615 kemunculan media cetak awal. Kemudian tahun 1800 berapa? 10 iklan kolonial untuk barang dan lelang. Kemudian dilanjutkan lagi tahun berapa itu? 1865. Itu apa itu? Kompetisi iklan kreatif lewat surat seperti Bintang Timur. Dulu ada ya, tahun segitu sudah ada surat kabar apa? Koran ya, sudah ada koran ya. Perkembangan ini membentuk praktik dan etika periklanan yang kita kenal sampai sekarang ya. Jadi dirangkum menjadi tahun 1615 ya. Zaman mbah-mbah kita dulu itu mulai muncul media cetak primitif ya, seadanya barang itu cetak ya. Saya mau jualan ini ditulis seadanya barang-barang primitif ya. Kemudian tahun 1810 ini masih zaman kerajaannya kalau di Indonesia ini. Nah, di era kolonial semakin beragam, sudah mulai ada warna-warni gitu ya, dari daun-daun gitu ya. Atau kalau dulu pena atau cat belum ada ya tahun segitu ya. Kemudian tahun 1865 surat kabar bersaing melalui kreativitas iklan. Berikutnya evolusi media dari koran ke digital. Kalau dulu kan koran ya, pernah lihat koran ya? Nah, masih menangi ya. Ya. Jadi dari koran ke digital, era tradisional itu ada namanya koran ya, zaman bapak dulu itu di mana-mana orang baca koran ya. Kemudian ada radio ya, sebelum ada televisi radio dulu. Dulu itu kalau ada informasi lewat radio sudah cukup ya. Kemudian datanglah televisi ya, televisi masih ada di sini ya, televisi ya. Tapi walaupun zaman sekarang sudah jarang ditonton. Kemudian jangkauan luas tetapi komunikasi satu arah dan lebih sulit dilakukan personalisasi. Nah, kemudian ada era digital itu era kontemporer ya. Ada iklan digital, kemungkinan penargetan berdasarkan data perilaku, interaksi dua arah, pengukuran real time dan optimisasi kampanye secara terus-menerus. Sekarang kayak zaman sekarang itu ya, kita
diam-diam melihat HP keluar iklan ya. Hati kita ingin flash on, keluar flash on. Hati kita ingin baju, keluar iklan baju. Itu kan ya sekarang modelnya itu. Apalagi iklan-iklan yang sekarang itu ada di Instagram, TikTok, dan media platform lainnya. Itu bisa hati kita pengen apa gitu keluar biasanya, seperti itu ya. Kita sakit apa gitu keluar iklan obat gitu ya. Nah, peralihan ini membuat pengiklan harus menguasai analitik, kreatif, agile, dan ketika penggunaan data, etika penggunaan data. Data dan informasi sebagai bahan bakar iklan. Dalam periklanan modern, informasi berarti wawasan kualitatif tentang keinginan dan kebutuhan konsumen. Sedangkan data adalah metrik kuantitatif perilaku audien, click view, konversi. Ya. Riset pasar menghubungkan keduanya, mengubah pengamatan menjadi strategi targeting, segmentasi, dan pesan-pesan yang relevan. Nah, ini ada riset pasar. Apa saja riset pasar? Siapa ini? Ada riset pasar itu apa saja? Riset pasar Itu survei, wawancara. dan observasi untuk memahami motivator konsumen. Kemudian data perilaku apa saja? Ya. Oh ya. Siapa ganti? Ini? Data perilaku apa saja sini? Perilaku itu ada Analitik digital, klik, rasio konversi, konversi ya, tonton, dan pola pembelian. Kemudian dilanjutkan dengan insight. Siapa ini? Bisa? Apa? Gabungan apa? Data dan informasi dan relevan. Ya. Oke, next. Nah, ini ada eksekusi kreatif. Eksekusi ya, milih ini ya. Mengubah data menjadi pesan. Proses kreatif mengubah insight menjadi komunikasi yang menarik. Ada copywriting yang tajam, visual storytelling yang resonan, serta memilih channel dan format yang tepat. Nah, kreatif harus selaras dengan data, misalnya persona audien, memandu tone of voice, sedangkan IB testing menentukan versi iklan yang paling efektif. Kreatif copywriting meliputi kalimat yang ringkas, emosional, dan memiliki CTA yang jelas. Kemudian ada visual storytelling. Itu meliputi apa saja? Gambar, video yang memperkuat pesan dan memudahkan ingatan merek. Jadi orang itu terngiang terus, oh merek gitu ya. Kalau ada tanda gini mereknya sepatu ini, kalau ini mereknya sandal ini gitu ya. Kemudian optimisasi, itu meliputi apa saja? Iterasi berdasarkan metrik untuk meningkatkan performa kampanye. Nah, ini ada dilanjutkan lagi jenis-jenis iklan modern. Nah, ini ada strategic advertising, meliputi fokus jangka panjang pada pembangunan brand equity dan positioning. Yang kedua, tactical advertising, aktivitas promosi jangka pendek untuk mendorong penjualan atau awareness cepat, biar cepat laku gitu ya. Public service advertising, iklan sosial yang bertujuan mengubah perilaku demi kebaikan publik, misalnya kampanye kesehatan ya. Nah, mengetahui perbedaan membantu memilih metrik keberhasilan yang tepat, brand metric untuk strategic, conversation metric untuk tactical, dan impact metric untuk PS. Berikutnya adalah tantangan di era digital. Jadi di era digital ini periklanan mempunyai beberapa tantangan. Periklanan modern menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu segmentasi audien yang semakin mikro, semakin mengecil,
kebutuhan transparansi dan etika penggunaan data serta fenomena influencer atau endorser yang mempengaruhi kredibilitas. Pengiklan harus menyeimbangkan efektivitas dan tanggung jawab, memastikan klaim akurat, privasi dilindungi, dan kampanye tidak menyesatkan. Jadi iklan-iklan sekarang itu banyak yang menyesatkan, jadi berbahaya ya untuk sebuah bisnis. Maka kejujuran tetap diperlukan. Nah, ini ada etika privasi ya. Persetujuan data, transparansi penting untuk membangun kepercayaan. Jadi kalau iklannya selalu bohong, maka orang tidak akan percaya. Bilangnya kayaknya tebal, ternyata diterima tipis, itu orang tidak akan percaya. Kemudian mikrosegmentasi. Personalisasi membutuhkan pemahaman granular tanpa melanggar privasi ya. Misalnya kita harus juga diwajibkan menjaga privasi. Kemudian authenticity. Keaslian pesan influencer menjadi kunci kredibilitas kampanye ya. Nah, ini yang terakhir nanti ini ada kesimpulan ya. Kesimpulan masa depan periklanan ya. Periklanan merupakan gabungan seni kreatif dan ketelitian data ke depan. Praktisi harus merancang kampanye yang jujur, relevan, dan berdampak menggunakan data untuk memahami audiens, kreatif untuk menyentuh hati, dan etika untuk menjaga kepercayaan. Mari menjadi komunikator yang tidak hanya menjual, tetapi juga memberi nilai tambah pada masyarakat. Oke ya, jadi ini kesimpulan dari pertemuan kita kedua. Selanjutnya nanti teman-teman Bapak beri tugas, nanti dicatat ya, kita bahas tugas ini untuk minggu depan, pertemuan berikutnya, yaitu tugas kalian adalah pilih salah satu produk untuk disusun mini brief iklan ya. Ya, diantaranya target, insight, pesan inti, media ya. Presentasikan di pertemuan berikutnya. Nanti anak-anak teman-teman jadi setelah tugasnya selesai dipresentasikan masing-masing di depan teman kalian juga ya. Oke, dari sini Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di minggu depan dengan keadaan yang sehat walafiat ya dan lebih baik. Semoga apa yang disampaikan Bapak hari ini sedikit banyak membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.